bahwa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan itu kan karena paman kakeknya meninggal dan juga istrinya meninggal. Lalu Rasulullah bersedih, maka dibawa untuk melaksanakan Isra Mi'raj atau wisata. Betulnya tidak, karena anggapan tersebut adalah anggapan yang keliru. Mungkin salah satu sisinya betul, wahai kaum muslimin rahimakumullah, tetapi jika kita kaji lebih dalam, ternyata ada perjalanan, 3 perjalanan besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan rasa puji, rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan nikmatnya, Allah masih memberikan karunia-Nya. Salah satu nikmat Allah yang pantas kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Jika kita tidak sehat hari ini kaum muslimin rahimakumullah, pastikan kita berada di rumah atau mungkin kita dirawat di rumah sakit karena mengalami sakit yang luar biasa. Tapi seizin Allah kita sehat dan kita mampu untuk menunaikan salat Jumat pada siang hari. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama membaca Allahumma Muhammad. Semoga kita bisa mensuri tauladani beliau, mencontoh dan menjadikan beliau uswah dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, maupun kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kita berharap kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, nanti di yaumil akhir tatkala kita di hadapan Allah, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini adalah jadikanlah salat sebagai motivasi untuk kita melakukan perubahan. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita berada pada bulan Sya'ban, artinya adalah 1 bulan lagi kita
akan masuk bulan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sekaligus kaum muslimin rahimakumullah, kita pantas mengucapkan alhamdulillah. 4 hari yang lalu, tepat pada hari Senin, kita memperingati Isra' dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu jelas dan tegas termaktub dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra' ayat 1, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali kita semua sudah maklum mengenai rentetan peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah ini, di mana dengan kekuasaannya yang maha luas, yang maha tinggi, Allah telah menunjukkan kebesarannya kepada manusia melalui sesuatu yang berada di luar hukum alam atau hukum tabi', di luar kemampuan otak manusia untuk memikirkannya. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bahkan melampauinya, serta kembalinya ke Makkah dalam waktu yang sangat singkat, merupakan tantangan terbesar sesudah Al-Quran Allah turunkan kepada umat manusia. Peristiwa ini juga membuktikan bahwa al-ilmu, kudrat dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala meliputi dan menjangkau seluruh kehidupan, baik di bumi ini maupun di atas langit, bahkan mengatasi tanpa sesuatu yang tanpa terbatas, maupun baik yang berbentuk waktu maupun dalam bentuk ruang. Artinya adalah ketetapan Allah. Isra' Mi'raj merupakan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh otak manusia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan orang-orang rasionalis, orang-orang sekuler, bahkan orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan tidak mengakui adanya wahyu, mempertanyakan apa betul peristiwa Isra' Mi'raj itu memang ada atau tidak. Mana mungkin kecepatan yang ada di ukuran kepala manusia hari ini, orang tercerdas, ternyata adalah kecepatan cahaya. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam naik terbang dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali ke bumi, ke Makkah hanya dengan sepertiga malamnya saja. Begitu juga ilmu pengetahuan manusia juga terbatas. Kenapa jika betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah naikkan ke Sidratul Muntaha katanya, maka pastilah terjadi gesekan panas yang merusak tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang rasionalis dan tidak mengakui wahyu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, memang betul jika kita ukur dengan otak manusia, dengan otak kita, maka peristiwa
peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendekatan imani, pendekatan iman. Hanya dengan imanlah kita percaya bahwa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu betul-betul terjadi dan pernah terjadi. Inilah yang telah dibuktikan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar. Dan ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa katanya? Kata Abu Bakar ketika ditanya, "Wah, bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj?" Maka jika itu adalah Muhammad yang mengatakannya, kata Abu Bakar, maka saya pasti setuju dan mengiyakan apa yang dikatakannya. Inilah pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ketika itu juga paman beliau Abu Jahal yang betul-betul tidak beriman kepada Rasulullah dan menolak untuk beriman sejak awalnya, tetapi puncak penolakan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terjadi ketika peristiwa Isra' Mi'raj ini. Kalau awalnya Abu Jahal, Abu Lahab itu kaum muslimin rahimakumullah begitu mencintai Rasulullah, bahkan untuk menunggu kelahirannya saja beliau menyuruh budaknya bernama Sumayyah untuk memberi kabar kepada beliau bahwa Nabi Muhammad SAW telah lahir. Tak kalah Nabi Muhammad lahir, beliau merdekakan langsung budaknya tersebut. Begitu bangganya Abu Lahab ini kaum muslimin rahimahullah. Tapi puncak kekecewaannya adalah ketika peristiwa Isra' Mi'raj ini. Kalau itu yang engkau sampaikan kepada kami dan itu penyebab kami engkau kumpulkan di sini wahai Muhammad, maka mulai sejak ini saya tidak percaya lagi kepadamu. Itulah kata Abu Lahab kaum muslimin rahimakumullah. Dan disinilah terjadinya 180 derajat penolakan kekufuran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Isra' Mi'raj merupakan perjalanan suci, bukan sekadar perjalanan wisata untuk menenangkan hati Rasulullah. Jika kita lihat sejarah bahwa Rasulullah di Isra' dan Mi'rajkan itu kan karena paman kakeknya meninggal dan juga istrinya meninggal. Lalu Rasulullah bersedih, maka dibawa untuk melaksanakan Isra' Mi'raj atau wisata. Betulnya tidak, karena anggapan tersebut adalah anggapan yang keliru. Mungkin salah satu sisinya betul wahai kaum muslimin rahimakumullah, tetapi jika kita kaji lebih dalam, ternyata ada tiga perjalanan besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama adalah perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah sebagai tonggak perjuangan Rasulullah untuk menyemarakkan Islam dari kota Makkah yang tidak begitu diterimanya Islam, lalu pindah ke kota Madinah. Perjalanan hijrah. Yang kedua adalah perjalanan haji wada, yaitu tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan penaklukan Fathul Makkah, maka dilakukanlah perjalanan haji wada ini sebagai bentuk bahwa Islam telah menguasai kota Mekah dan menghancurkan seluruh berhala yang berada di Al-Makkah Mukarramah tersebut di keliling Ka'bah. Dan perjalanan yang ketiga adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan Isra Mi'raj ini itu menandakan bukan hanya perjalanan biasa, tetapi adalah perjalanan ruhani, perjalanan ruh. Karena insya Allah kita semua, jika kita beriman, kita juga akan berjalan ke atas langit itu kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita lihat dalam hadis yang sangat panjang, nanti tak kala kita beriman, kita akan dibawa oleh malaikat untuk naik sampai ke langit ketujuh. Lalu kita akan diletakkan di fi'aliyin. Tapi jika kita tidak beriman, maka kita akan dihantam, dicampakkan oleh malaikat
kepada dasar-dasar bumi yang diletakkan di dasar bumi itu, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah perjalanan yang didambakan oleh orang-orang tasawuf sebetulnya. Bahwa jika kita ingin berjalan, maka perjalanan ruh itu. Ruh kita harus bersih, harus suci. Jika kita ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus bersihkan hati kita. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, inilah ruh kita ini harus bersih. Dan ketika itu kaum muslimin rahimakumullah, salah satu momen penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dengan penuh hormat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah." Segala penghormatan, kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah saja. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ketika itu, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Mendengar percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah ini, langsung para malaikat berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dari ungkapan bersejarah inilah kemudian bacaan ini diabadikan sebagai bagian dari bacaan salat kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jika kita ingin bertemu dengan Allah, walaupun kita berada sekarang di atas bumi, maka bersihkanlah ruh kita. Insya Allah ruh kita akan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berasal dari cahayanya Allah. Sebagaimana kita telah maklumi bersama, inti dari pertemuan Allah dan Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha adalah diturunkan kewajiban yang paling fundamental dalam Islam, yakni melaksanakan salat 5 waktu. Dan salat merupakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jika kita ingin beruntung di atas dunia ini, maka tunaikanlah salat itu. Jangan tinggalkan salat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya melaksanakan salatnya secara khusyuk. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana tata cara salat khusyuk kita? Bagaimana kita tetap melaksanakan salat? Maka marilah kita ulang-ulang kaji kita kembali ke muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang sekarang mungkin umur kita sudah ada yang 40, 50, bahkan ada yang 70 tahun. Bacaan salat kita, tata cara salat kita masih seperti anak SD dulu kaum muslimin rahimakumullah. Kita belajar salat baru atau ketika kita masih di TPA dulu. Anan diajan de ustad di TPA, di surau atau di sekolah SD oleh guru agama, itu baru belum kita ulang-ulang apakah bacaan kita salah atau betul, belum kita pahami. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, salah satu salat agar salat kita khusyuk, marilah kita ulang-ulang pelajaran tata cara salat kita dan bacaan salat kita. Keterkaitan antara salat dengan tanggung jawab sosial digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika kita ingin terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka salah satu syaratnya kita harus mendirikan salat yang benar. Karena itulah
Dan insya Allah apapun perbuatan keji dan mungkar yang akan menghampiri kita, kita sudah punya benteng. Allah yang memberikan benteng itu dalam hati kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari jadikan salat kita, ibadah kita hanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah efeknya nanti akan terhindar kita dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan jalan taubat kepada kita, sehingga nanti tak kalah kita menemui Allah, menemui ajal kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Apakah kita bisa meyakinkan hal itu terhadap hati kita? Mungkin lisan kita membaca itu 5 waktu sehari semalam, tetapi tak kalah kita bawa ke hati kita, apakah kita betul-betul menyembah kepada Allah? Apakah betul-betul kita minta tolong kepada Allah? Atau kita malah minta tolong selain kepada Allah? Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini dapat kita mengambil iktibar pelajaran bahwa ternyata untuk meyakinkan hati kita itu salah satu jalan yang terlurus menjadi jalan tol kita adalah salat. Salat jangan sampai tinggal, salat jangan sampai kita lalaikan. Karena itulah amalan kita yang akan pertama kali dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min innaka antal wahhab. Allahumma inna bil iman wa amithna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.